Selamat pagi, perkenalkan saya Talita Nadia Azalai dengan NIM A11 2023 15291. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kelompok kami. Penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa bencana alam merupakan peristiwa yang sangat sulit diprediksi dan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Dalam kondisi seperti ini, informasi mengenai jenis bencana harus diperoleh secepat mungkin agar proses evakuasi maupun penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Saat ini, proses identifikasi kerusakan masih banyak dilakukan secara manual melalui citra satelit ataupun foto udara. Cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kurang efektif ketika harus mengambil keputusan dalam kondisi darurat. Karena itu, penelitian ini mencoba memanfaatkan teknologi deep learning untuk membantu mengklasifikasikan jenis bencana secara otomatis berdasarkan gambar. Namun, muncul tantangan lain, yaitu distribusi data yang tidak seimbang, jumlah gambar untuk setiap kategori bencana yang ternyata sangat berbeda, dan jika kondisi ini tidak ditangani, model akan lebih sering mengenali kelas yang jumlah datanya banyak dan mengabaikan kelas yang jumlah datanya sedikit. Oleh sebab itu, penelitian ini membandingkan dua metode penanganan data tidak seimbang, yaitu random undersampling dan class weight, serta melihat bagaimana pengaruhnya terhadap dua arsitektur deep learning, yaitu ResNet 50 dan Vision Transformer. Selanjutnya, pada bagian penelitian terkait, kami mengumpulkan berbagai penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan klasifikasi citra menggunakan deep learning. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ResNet 50 mampu memberikan akurasi yang tinggi pada berbagai kasus klasifikasi gambar karena memiliki mekanisme skip connection yang membantu proses pelatihan jaringan yang dalam. Selain itu, terdapat juga penelitian mengenai Vision Transformer yang memiliki pendekatan berbeda dibandingkan CNN. Vision Transformer tidak menggunakan proses konvolusi, tetapi memanfaatkan mekanisme self-attention sehingga mampu melihat hubungan antar bagian gambar secara lebih luas. Selain membahas model, kami juga mempelajari beberapa penelitian mengenai penanganan data tidak seimbang, seperti cost-sensitive learning dan hybrid sampling. Dari hasil studi literatur tersebut, kami menemukan bahwa belum banyak penelitian yang membandingkan kedua arsitektur tersebut sekaligus menguji dua metode penanganan data tidak seimbang pada dataset bencana alam. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari pengambilan dataset yang berasal dari Kaggle. Kemudian, dilakukan eksplorasi data untuk mengetahui distribusi jumlah gambar pada setiap kategori. Tahap berikutnya adalah pre-processing, yaitu mengubah ukuran gambar menjadi 224 dikali 224 pixel dan melakukan normalisasi agar sesuai dengan model yang digunakan. Setelah pre-processing selesai,
Dataset dibagi menjadi data training, validation, dan testing menggunakan metode stratified split, sehingga proporsi setiap kelasnya tetap terjaga. Kemudian, dilakukan 2 skenario eksperimen. Skenario pertama, menggunakan random undersampling dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas, sehingga sama dengan kelas minoritas. Sedangkan di skenario kedua, menggunakan kelas W, yaitu memberikan bobot yang lebih besar pada kelas yang jumlah datanya sedikit tanpa menghapus data apapun. Masing-masing skenario kemudian diuji menggunakan 2 model, yaitu ResNet 50 dan Vision Transformer. Dataset yang digunakan bernama Comprehensive Disaster Dataset atau CDD. Dataset ini memiliki total 13.557 gambar yang dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu non-damage, damage infrastruktur, fire disaster, water disaster, land disaster, dan human damage. Jika dilihat dari distribusinya, jumlah gambar pada setiap kelas tidak sama. Kategori non-damage mendominasi dataset, sedangkan human damage merupakan kelas dengan jumlah gambar paling sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki tingkat ketidakseimbangan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan metode khusus agar model tidak hanya belajar dari kelas mayoritas saja. Pada tahap eksplorasi data, kami membuat visualisasi distribusi jumlah gambar untuk melihat kondisi dataset secara lebih jelas. Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar gambar berasal dari kategori non-damage. Sebaliknya, kategori human damage hanya memiliki sebagian kecil data. Perbedaan jumlah data yang sangat jauh ini dapat menyebabkan model menjadi bias jika langsung digunakan untuk proses pelatihan. Karena itulah, penelitian ini menggunakan 2 pendekatan berbeda untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah hasil dari metode random undersampling. Pada metode ini, jumlah data kelas mayoritas dikurangi sehingga semua kelas memiliki jumlah data yang sama. Keuntungannya adalah distribusinya menjadi seimbang. Namun, kekurangannya banyak informasi penting dari kelas mayoritas yang ikut hilang karena datanya dibuang. Hal tersebut juga terlihat dari hasil pengujian. ResNet 50 masih mampu mempertahankan performa yang cukup stabil, sementara Vision Transformer mengalami perubahan akurasi yang cukup besar selama proses training. Graphic loss juga menunjukkan bahwa Vision Transformer memiliki nilai loss yang lebih tinggi dibandingkan ResNet 50. Artinya, proses pembelajaran model menjadi kurang stabil setelah sebagian besar data dihapus. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada eksperimen ini, seluruh data tetap digunakan. Tidak ada gambar yang dihapus. Sebagai gantinya, model diberikan bobot yang lebih besar pada kelas yang jumlah datanya lebih sedikit. Dengan cara ini, model akan memberikan pelatihan lebih ketika melakukan kesalahan pada kelas minoritas. Hasil yang diperoleh juga jauh lebih baik. ResNet 50 mampu mencapai akurasi sekitar 96% dengan proses pembelajaran yang stabil. Vision Transformer juga mengalami peningkatan performa dibandingkan metode undersampling. Hal ini
menunjukkan bahwa mempertahankan seluruh data memberikan informasi yang lebih lengkap kepada model. Jika kedua metode dibandingkan secara langsung, terlihat bahwa class weights memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan random undersampling. Pada ResNet 50, nilai makro F1 score meningkat dari 0,92 menjadi 0,96. Sedangkan pada Vision Transformer meningkat dari 0,88 menjadi 0,93. Selain memperoleh nilai evaluasi yang lebih tinggi, metode class weight juga diuji menggunakan distribusi data asli, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, kita melihat confusion matrix. Pada metode undersampling, memang terlihat jumlah prediksi benar cukup tinggi. Namun, perlu diingat bahwa data pengujiannya sudah dibuat seimbang, sehingga belum tentu menggambarkan kondisi nyata. Sedangkan confusion matrix pada metode class weights menggunakan distribusi data asli. Walaupun jumlah datanya jauh lebih banyak dan lebih sulit, model tetap mampu mengenali sebagian besar kategori dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa metode class weights lebih efektif dalam menghadapi data yang tidak seimbang. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa metode penanganan data memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa model. ResNet 50 menunjukkan performa yang stabil pada kedua skenario karena karakteristik CNN yang mampu mempelajari fitur lokal secara efektif. Sementara, Vision Transformer membutuhkan jumlah data yang lebih banyak agar proses pembelajarannya optimal. Ketika menggunakan class weights, kedua model sama-sama mengalami peningkatan performa karena seluruh informasi visual tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data yang digunakan untuk pelatihan sangat berpengaruh terhadap kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode class weights merupakan solusi yang lebih efektif dibandingkan random undersampling dalam mengatasi masalah data tidak seimbang. Metode ini mampu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas tanpa harus mengurangi jumlah data pelatihan. Berdasarkan hasil pengujian, ResNet 50 menjadi model dengan performa terbaik dengan makro F1 score sebesar 0,96. Sedangkan Vision Transformer memperoleh nilai 0,93 dan tetap menunjukkan performa yang kompetitif. Kedepannya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan teknik augmentasi data, oversampling, maupun optimasi hyperparameter agar performa model menjadi semakin baik ketika diterapkan pada kondisi nyata. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Penerapan Class Weights pada Vision Transformer untuk klasifikasi citra bencana alam dengan distribusi data tidak seimbang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara meningkatkan performa model deep learning dalam mengklasifikasikan citra bencana alam ketika data yang digunakan memiliki distribusi data yang tidak seimbang. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian ini, penelitian terkait, metodologi yang kami gunakan, hasil pengujian, pembahasan,
hingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi kapan saja dan seringkali menimbulkan dampak yang cukup besar, baik berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun kerugian ekonomi. Ketika sebuah bencana terjadi, salah satu kebutuhan yang paling penting adalah memperoleh informasi mengenai kondisi di lapangan secepat mungkin. Informasi tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, menentukan wilayah yang harus diprioritaskan untuk evakuasi, penyaluran bantuan, ataupun proses pemulihan pasca bencana. Saat ini, proses identifikasi kerusakan masih banyak dilakukan secara manual menggunakan citra satelit ataupun foto udara. Cara tersebut memang mampu memberikan hasil yang cukup baik, tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama karena setiap citra harus dianalisis oleh manusia terlebih dahulu. Padahal, pada kondisi darurat, keterlambatan memperoleh informasi dapat berdampak terhadap lambatnya proses penanganan bencana. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami mencoba memanfaatkan teknologi deep learning agar proses identifikasi jenis bencana dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan citra yang tersedia. Penggunaan deep learning dipilih karena metode ini telah banyak digunakan dalam bidang computer vision dan mampu mengenali pola visual secara otomatis tanpa harus menentukan karakteristik gambar secara manual. Namun, setelah kami melakukan analisis terhadap dataset yang digunakan, ditemukan satu permasalahan yang cukup penting, yaitu distribusi data yang tidak seimbang atau class imbalance. Pada dataset Comprehensive Disaster Dataset, jumlah gambar pada setiap kategori ternyata berbeda cukup jauh. Kelas non-damage memiliki distribusi jumlah data yang sangat banyak, sedangkan kelas human damage hanya memiliki sebagian kecil data. Jika kondisi seperti ini langsung digunakan pada proses pelatihan model, maka model akan lebih sering belajar dari kelas yang jumlah datanya paling banyak. Akibatnya, model memang dapat menghasilkan nilai akurasi yang tinggi, tetapi belum tentu mampu mengenali kelas-kelas minoritas dengan baik. Dalam kasus bencana, kondisi tersebut tentu menjadi masalah karena kelas yang jumlah datanya sedikit justru seringkali merupakan kategori yang paling penting untuk dideteksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode penanganan data tidak seimbang, yaitu random undersampling dan class weight. Selanjutnya, kedua metode tersebut diuji menggunakan dua arsitektur deep learning yang berbeda, yaitu ResNet 50 dan Vision Transformer. Melalui perbandingan tersebut, kami ingin mengetahui metode mana yang mampu memberikan performa terbaik ketika diterapkan pada dataset bencana alam yang memiliki distribusi data tidak seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penelitian terkait. Sebelum melakukan penelitian ini, kami terlebih dahulu mempelajari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik yang kami angkat. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengetahui perkembangan penelitian yang sudah ada, sekaligus menemukan celah penelitian yang masih dapat dikembangkan. Pada bagian pertama, kami mengkaji penelitian yang menggunakan arsitektur ResNet 50. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, ResNet 50 merupakan salah satu model convolutional neural network yang mampu memberikan performa cukup tinggi pada berbagai tugas klasifikasi citra. Salah satu alasan mengapa ResNet 50 banyak digunakan adalah karena arsitektur ini memiliki mekanisme skip connection. Mekanisme tersebut memungkinkan informasi dari lapisan sebelumnya
tetap diteruskan menuju lapisan berikutnya sehingga proses pelatihan jaringan yang dalam menjadi lebih stabil. Dengan adanya mekanisme tersebut, ResNet 50 mampu mengurangi masalah vanishing gradient yang sering muncul pada jaringan dengan jumlah lapisan yang banyak. Selain ResNet 50, kami juga mengkaji penelitian mengenai Vision Transformer atau VIT. Vision Transformer merupakan arsitektur yang memiliki pendekatan berbeda dibandingkan CNN. Jika CNN mengekstraksi fitur dengan menggunakan operasi konvolusi, maka Vision Transformer membagi gambar menjadi beberapa patch. Kemudian, mempelajari hubungan antar patch menggunakan mekanisme self-tension. Pendekatan tersebut membuat Vision Transformer mampu menangkap informasi global pada sebuah gambar sehingga banyak digunakan pada penelitian-penelitian terbaru di bidang computer vision. Selain membahas mengenai arsitektur model, kami juga melakukan studi terhadap metode yang digunakan untuk menangani masalah imbalance data. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan undersampling, yaitu mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar distribusi data menjadi lebih seimbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan oversampling, yaitu menambah jumlah data pada kelas minoritas menggunakan data sintetis maupun teknik augmentasi. Ada juga penelitian yang menggunakan cost sensitive learning atau class weighting, yaitu memberikan bobot yang lebih besar pada kelas minoritas sehingga model akan memberikan perhatian lebih terhadap kelas tersebut selama proses pelatihan. Setelah mempelajari berbagai penelitian tersebut, kami menemukan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada salah satu aspek saja. Ada penelitian yang hanya membandingkan performa beberapa model deep learning tanpa membahas penanganan data tidak seimbang. Sebaliknya, terdapat juga penelitian yang hanya mengevaluasi metode penanganan data, tetapi tidak membandingkan arsitektur deep learning yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggabungkan kedua aspek tersebut dengan membandingkan dua arsitektur deep learning, yaitu ResNet 50 dan Vision Transformer. Sekaligus membandingkan dua metode penanganan data tidak seimbang, yaitu random undersampling dan class weight. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kombinasi metode yang paling efektif ketika diterapkan pada dataset bencana alam yang memiliki distribusi data tidak seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan. Secara umum, penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan agar proses eksperimen dapat berjalan dengan sistematis dan hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Tahapan pertama dimulai dari proses pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu Comprehensive Disaster Dataset atau yang biasa disingkat menjadi CDD. Setelah dataset diperoleh, kami tidak langsung melakukan pelatihan model. Tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan analisis awal terhadap isi dataset atau yang biasa disebut Exploratory Data Analysis atau EDA. Tahap ini penting karena kami perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik data yang akan digunakan. Dari proses ini, kami dapat melihat jumlah gambar pada setiap kategori, mengetahui apakah terdapat ketidakseimbangan data, serta memahami kondisi dataset secara keseluruhan. Setelah memahami karakteristik data, tahapan berikutnya adalah preprocessing. Pada tahapan preprocessing, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel. Ukuran ini dipilih karena merupakan ukuran input standar yang digunakan baik oleh ResNet 50 maupun Vision Transformer. Setelah proses resize selesai, gambar kemudian dikonversi menjadi tensor agar dapat diproses oleh framework PyTorch. Selanjutnya, dilakukan proses normalisasi menggunakan nilai mean dan standar deviasi dari ImageNet. Tujuan normalisasi ini adalah agar distribusi nilai pixel menjadi lebih stabil
sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Setelah preprocessing selesai dilakukan, dataset kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training, data validation, dan data testing. Pembagian data dilakukan menggunakan metode stratified split. Metode ini dipilih karena mampu mempertahankan proporsi setiap kelas pada seluruh pembagian data. Jadi, meskipun jumlah data setiap kelas berbeda, distribusi tersebut tetap dipertahankan baik pada data training, validation, maupun testing. Pembagian data dilakukan dengan komposisi sekitar 70% untuk data training, sedangkan masing-masing 15% digunakan sebagai data validation dan data testing. Setelah seluruh data siap digunakan, kami kemudian melakukan 2 skenario eksperimen. Skenario pertama menggunakan metode random undersampling. Pada metode ini, jumlah data pada kelas mayoritas dikurangi secara acak hingga memiliki jumlah yang sama dengan kelas minoritas. Dalam penelitian ini, kelas Women Damage merupakan kelas dengan jumlah data yang paling sedikit, yaitu sebanyak 241 gambar. Oleh karena itu, seluruh kelas lain juga dipangkas hingga hanya memiliki 241 gambar agar distribusinya benar-benar seimbang. Keuntungan dari metode ini adalah model tidak lagi melihat distribusi data yang timpang karena seluruh kelas memiliki jumlah data yang sama. Akan tetapi, metode ini juga memiliki kelemahan yang cukup besar, yaitu banyak informasi penting yang ikut hilang karena sebagian besar data pada kelas mayoritas harus dibuang. Sebagai contoh, kelas non-damage yang semula memiliki lebih dari 9.000 gambar hanya menyisakan 241 gambar setelah proses undersampling dilakukan. Hal tersebut berarti ribuan informasi visual yang sebenarnya dapat membantu model dalam proses pembelajaran tidak lagi digunakan. Perbedaannya terletak pada fungsi loss yang digunakan. Setiap kelas diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan jumlah datanya. Semakin sedikit jumlah data suatu kelas, maka semakin besar bobot yang diberikan ketika model melakukan kesalahan prediksi pada kelas tersebut. Dengan cara ini, model akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kelas minoritas tanpa harus mengurangi jumlah data yang tersedia. Setelah kedua skenario tersebut selesai disiapkan, masing-masing metode kemudian diuji menggunakan 2 arsitektur deep learning, yaitu ResNet 50 dan Vision Transformer. Seluruh model dilatih menggunakan parameter pelatihan yang sama, sehingga perbedaan hasil yang diperoleh benar-benar berasal dari metode penanganan data yang digunakan, bukan karena adanya perbedaan konfigurasi pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Dataset yang kami gunakan adalah Comprehensive Disaster Dataset atau CDD yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini dipilih karena memiliki variasi kategori bencana yang cukup lengkap sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengklasifikasikan berbagai jenis kondisi pasca bencana. Secara keseluruhan, dataset ini terdiri dari 13.557 citra yang terbagi ke dalam 6 kategori. Keenam kategori tersebut yaitu non-damage, damage infrastruktur, earth disaster, water disaster, land disaster, dan human damage. Masing-masing kategori mempresentasikan kondisi yang berbeda sehingga model nantinya diharapkan mampu membedakan karakteristik visual dari setiap jenis bencana tersebut. Setelah dilakukan analisis terhadap jumlah data pada setiap kategori, terlihat bahwa distribusi dataset tidak merata. Kelas non-damage menjadi kelas dengan jumlah data paling besar, yaitu sekitar 9.237 gambar. Sebaliknya, kelas human damage hanya memiliki 241 gambar. Jika dihitung, perbandingan jumlah data antara kelas terbesar dan kelas terkecil mencapai sekitar 38:1. Rasio tersebut menunjukkan bahwa dataset yang digunakan memiliki tingkat ketidakseimbangan yang sangat tinggi. Kondisi seperti ini tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran model apabila tidak ditangani dengan metode yang tepat. Karena model akan lebih sering melihat contoh dari kelas mayoritas, maka kemungkinan besar model akan lebih mudah mengenali kelas dibandingkan kelas yang jumlah datanya sedikit.
Inilah alasan utama mengapa penelitian ini tidak hanya membandingkan dua arsitektur deep learning, tetapi juga membandingkan dua strategi dalam menangani masalah distribusi data yang tidak seimbang. Setelah dataset diperoleh, tahapan berikutnya adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA. Tujuan dari EDA adalah untuk memahami karakteristik dataset sebelum proses pelatihan model dilakukan. Pada penelitian ini, kami membuat visualisasi distribusi jumlah gambar pada setiap kategori menggunakan grafik batang. Dari grafik tersebut, dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa distribusi data memang tidak seimbang. Batang untuk kategori non-damage terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Sementara itu, human damage hanya memiliki sedikit data sehingga batang grafiknya tampak jauh lebih kecil. Selain melihat jumlah data, kami juga melakukan pengecekan terhadap contoh gambar dari setiap kategori. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki karakteristik visual yang berbeda sehingga memang layak digunakan sebagai target klasifikasi. Misalnya, pada kategori fire disaster, terlihat dominasi warna merah dan asap akibat kebakaran. Kemudian, pada water disaster, terlihat adanya genangan air atau banjir. Sedangkan pada damage, infrastruktur tampak kerusakan bangunan maupun fasilitas umum. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap kategori memang memiliki ciri visual yang berbeda. Tetapi, dalam beberapa kondisi, terdapat kemiripan antar kelas. Sebagai contoh, kerusakan bangunan akibat banjir terkadang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kerusakan akibat tanah longsor. Kondisi inilah yang nantinya akan menjadi tantangan bagi model ketika melakukan proses klasifikasi. Hasil EDA juga semakin memperkuat alasan mengapa penelitian ini perlu menggunakan metode khusus untuk menangani ketidakseimbangan data. Tanpa adanya penanganan tersebut, model berpotensi lebih fokus mempelajari kelas mayoritas dan kurang mampu mengenali kelas yang jumlahnya lebih sedikit. Oleh karena itu, setelah seluruh proses EDA selesai dilakukan, kami melanjutkan penelitian dengan melakukan dua skenario eksperimen, yaitu random undersampling dan class weight, untuk melihat metode mana yang memberikan hasil lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengujian pada skenario pertama, yaitu menggunakan metode random undersampling. Pada skenario ini, seluruh kelas mayoritas dikurangi jumlah datanya hingga sama dengan kelas minoritas. Karena kelas human damage hanya memiliki 241 gambar, maka seluruh kelas lainnya juga dipangkas hingga memiliki jumlah data yang sama. Tujuan dari pendekatan ini adalah membuat distribusi data menjadi seimbang sehingga model memperoleh jumlah sampel yang sama pada setiap kelas. Setelah proses undersampling selesai dilakukan, kami melatih dua model, yaitu ResNet 50 dan Vision Transformer. Menggunakan dataset yang telah diseimbangkan tersebut, grafik akurasi yang diperoleh terlihat bahwa ResNet 50 mampu mempertahankan performa yang relatif stabil selama proses pelatihan. Nilai akurasinya berada pada kisaran 86 hingga 88% dan tidak mengalami perubahan yang terlalu drastis pada setiap epoch. Hal tersebut menunjukkan bahwa ResNet 50 masih mampu mempelajari pola-pola penting meskipun jumlah data yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan data asli. Berbeda dengan ResNet 50, Vision Transformer menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Pada beberapa epoch awal, akurasinya sempat mengalami penurunan yang cukup besar, hingga berada pada kisaran 78% sebelum akhirnya kembali meningkat pada epoch berikutnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa Vision Transformer memerlukan jumlah data yang lebih banyak agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara stabil. Kondisi yang sama juga terlihat pada grafik loss. Nilai loss pada Vision Transformer mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan ResNet 50. Bahkan, pada salah satu epoch nilainya sempat melampaui angka 0,8. Sebaliknya, loss pada ResNet 50 cenderung lebih stabil selama proses pelatihan. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pengurangan data secara besar-besaran memang berhasil membuat distribusi data menjadi seimbang. Tetapi, di sisi lain juga menyebabkan hilangnya banyak informasi visual yang sebenarnya masih dibutuhkan model. Dengan kata lain, model memang belajar dari data yang tidak seimbang. Tetapi jumlah contoh yang tersedia menjadi terlalu sedikit, sehingga kemampuan model dalam mengenali variasi gambar menjadi berkurang.
Selain melihat nilai akurasi dan loss, kami juga melakukan analisis terhadap hasil prediksi model menggunakan beberapa contoh gambar. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa model masih melakukan beberapa kesalahan klasifikasi atau false positive. Sebagai contoh, terdapat beberapa gambar yang sebenarnya menunjukkan kondisi normal atau keramaian masyarakat. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa model kehilangan banyak referensi mengenai kondisi normal setelah sebagian besar data mayoritas dihapus selama proses undersampling. Akibatnya, batas keputusan atau decision boundary yang dibentuk model menjadi kurang optimal. Dalam konteks kebencanaan, kondisi seperti ini tentu kurang diharapkan karena dapat memunculkan alarm palsu atau false alarm. Sebagai contoh, apabila sistem mendeteksi adanya human damage pada lokasi yang sebenarnya tidak mengalami kerusakan, maka proses penyaluran bantuan dapat menjadi tidak sasaran. Oleh karena itu, meskipun metode random undersampling cukup sederhana dan mampu mengatasi ketidakseimbangan data, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa metode ini masih memiliki kelemahan yang cukup besar karena harus mengorbankan sebagian besar informasi visual yang tersedia. Selanjutnya, kami melakukan pengujian pada Clausewitz menggunakan metode tersebut. Berbeda dengan eksperimen sebelumnya, pada metode ini tidak ada satupun gambar yang dihapus dari dataset. Seluruh 13.557 citra tetap digunakan selama proses pelatihan sehingga model masih dapat memanfaatkan seluruh informasi visual yang tersedia. Perbedaan utama pada metode ini terletak pada fungsi loss yang digunakan. Setiap kelas diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan jumlah datanya. Semakin sedikit jumlah data suatu kelas, maka semakin besar penalti yang diberikan apabila model melakukan kesalahan prediksi pada kelas tersebut. Dengan cara ini, model tidak hanya belajar dari kelas mayoritas, tetapi juga dipaksa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kelas-kelas minoritas. Berdasarkan hasil pelatihan, metode Clausewitz menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan dibandingkan random undersampling. ResNet 50 berhasil mencapai akurasi keseluruhan sebesar 96%, dengan nilai makro average F1 score sebesar 0,96. Sementara itu, Bayesian Transformer juga mengalami peningkatan performa dengan nilai makro F1 sebesar 0,93. Selain memperoleh nilai evaluasi yang lebih tinggi, proses pelatihan kedua model juga terlihat jauh lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan seluruh data selama proses pelatihan memberikan informasi visual yang lebih lengkap dibanding membuang sebagian besar data pada metode undersampling. Apabila kedua metode dibandingkan secara langsung, terlihat bahwa Clausewitz memberikan hasil yang lebih baik, hampir pada seluruh metrik evaluasi. Pada ResNet 50, nilai makro F1 score meningkat dari 0,92 pada metode undersampling menjadi 0,96 ketika menggunakan Clausewitz. Sedangkan pada Bayesian Transformer meningkat dari 0,88 menjadi 0,93. Perbedaan tersebut memang terlihat kecil apabila hanya dilihat dari angkanya. Namun, dalam klasifikasi multikelas, peningkatan beberapa persen pada nilai makro F1 score menunjukkan bahwa model mampu mengenali seluruh kelas dengan lebih seimbang, terutama kelas-kelas yang jumlah datanya sedikit. Selain itu, terdapat perbedaan penting pada proses evaluasi. Pada metode undersampling, pengujian hanya dilakukan pada sekitar 218 citra yang telah diseimbangkan secara artificial. Sedangkan pada metode Clausewitz, pengujian dilakukan menggunakan 2034 citra dengan distribusi asli yang masih memiliki rasio ketimpangan sekitar 38:1. Artinya, hasil yang diperoleh pada metode Clausewitz jauh lebih mendekati kondisi nyata dibandingkan metode undersampling. Oleh karena itu, kami menilai bahwa Clausewitz merupakan pendekatan yang lebih realistis apabila sistem ini nantinya akan diterapkan pada kasus kebencanaan di lapangan. Selanjutnya, kami menganalisis confusion matrix untuk melihat kemampuan model dalam menganalisis setiap kategori secara lebih rinci. Pada confusion matrix, hasil undersampling memang terlihat jumlah prediksi benar cukup tinggi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa data pengujiannya sudah dibuat seimbang terlebih dahulu. Oleh karena itu, hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Berbeda dengan itu, confusion matrix pada metode Clausewitz menggunakan distribusi data asli yang jauh lebih kompleks.
Meskipun harus menghadapi data yang sangat tidak seimbang, ResNet 50 tetap mampu memberikan performa yang sangat baik pada kelas mayoritas maupun kelas minoritas. Salah satu contoh yang cukup menarik adalah pada kategori water disaster. Nilai F1 score pada kategori ini meningkat dari 0,86 ketika menggunakan undersampling menjadi 0,91 setelah menggunakan class weight. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan seluruh data pelatihan memberikan representasi fitur yang lebih lengkap sehingga model mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik. Dengan kata lain, model tidak hanya menghafal pola-pola dari sebagian kecil data, tetapi benar-benar mempelajari karakteristik visual dari setiap kategori bencana. Berdasarkan seluruh hasil eksperimen yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting yang dapat kami simpulkan. Pertama, penanganan data yang tidak seimbang ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap performa model deep learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengurangi jumlah data melalui random undersampling memang dapat membuat distribusi data menjadi seimbang, tetapi konsekuensinya adalah hilangnya ribuan informasi visual yang sebenarnya masih sangat berguna bagi proses pembelajaran model. Akibatnya, model menjadi lebih mudah melakukan kesalahan prediksi pada kondisi-kondisi tertentu. Kedua, ResNet 50 menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan Vision Transformer pada kedua skenario eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa ResNet 50 lebih toleran terhadap jumlah data yang terbatas karena memiliki mekanisme konvolusi yang mampu mempelajari fitur lokal dengan cukup baik. Sementara itu, Vision Transformer memiliki karakteristik yang berbeda. Arsitektur ini mengandalkan mekanisme self-tension sehingga membutuhkan jumlah data yang lebih besar agar mampu membangun hubungan antar bagian gambar secara optimal. Ketika jumlah data dikurangi dengan drastis melalui undersampling, Vision Transformer kehilangan banyak referensi visual sehingga proses pembelajarannya menjadi kurang stabil. Namun, setelah seluruh data dipertahankan melalui metode class weight, performa Vision Transformer juga meningkat cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kedua arsitektur sama-sama kompetitif apabila memperoleh data pelatihan yang cukup. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh hasil pengujian, kami menyimpulkan bahwa penanganan ketidakseimbangan data pada tingkat algoritma menggunakan class weight merupakan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan melakukan pengurangan data melalui random undersampling. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa masalah ketidakseimbangan data memang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap performa model deep learning. Dari dua metode yang dibandingkan, class weight memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan random undersampling karena mampu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas tanpa harus mengurangi jumlah data pelatihan. Kombinasi terbaik pada penelitian ini diperoleh oleh ResNet 50 dengan metode class weight yang berhasil mencapai akurasi sebesar 96% dan makro average F1 score sebesar 0,96. Vision Transformer juga menunjukkan performa yang kompetitif dengan makro F1 score sebesar 0,93, terutama ketika seluruh data tetap digunakan selama proses pelatihan. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa mempertahankan seluruh informasi visual melalui pendekatan class weight merupakan strategi yang lebih efektif untuk klasifikasi citra bencana dengan distribusi data yang tidak seimbang. Untuk penelitian selanjutnya, metode ini masih dapat dikembangkan dengan mengombinasikan class weight dengan teknik augmentasi data, oversampling, maupun optimasi hyperparameter agar performa model menjadi lebih baik dan siap diterapkan pada kondisi nyata di lapangan. Demikian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.